Namaku Laras Ayuningrum, tapi semua orang di desa memanggilku dengan sebutan Bu Laras. Aku seorang janda kaya yang sudah lama hidup sendiri di rumah besar peninggalan almarhum suamiku. Orang-orang di desa memandangku dengan penuh hormat dan kekaguman, bukan hanya karena kekayaanku yang melimpah, tetapi juga karena aku dikenal suka berbagi kepada mereka. Namun, di balik semua itu, tak ada yang benar-benar tahu betapa sepi hidupku sejak kepergian suami tercinta 5 tahun lalu. Rumahku berdiri di ujung desa, sebuah bangunan besar bercat putih dengan halaman luas dan kebun bunga yang selalu terawat. Dari luar, semua terlihat indah dan mewah seolah hidupku tak punya kekurangan. Tetapi di dalam rumah yang sunyi ini, hanya ada suara langkahku sendiri. Tak jarang, aku terbangun di tengah malam, hanya untuk mendengar suara jangkrik dan hembusan angin. Kedai, aku memandangi foto besar suamiku yang tergantung di ruang tamu, sambil merasakan perih yang tak pernah benar-benar hilang. Bu, ada warga yang mau pinjam uang untuk biaya sekolah anaknya. Katanya mau ketemu besok, ujar Sumi, asisten rumah tanggaku. Suatu sore, Sumi sudah seperti keluarga sendiri bagiku. Dialah satu-satunya yang setia menemani sejak suamiku meninggal. Aku tersenyum tipis mendengar itu. Baik, Sum, suruh saja mereka datang besok pagi. Jangan khawatirkan soal itu. Aku akan bantu semampuku, jawabku pelan. Itulah salah satu alasanku dihormati warga. Aku memang selalu berusaha membantu siapapun yang kesulitan, entah itu untuk biaya sekolah, kebutuhan hajatan, atau sekadar meminjam modal usaha kecil. Bukan karena aku ingin dianggap baik, tapi karena aku tahu rasanya berada di posisi sulit. Aku dulu hanya seorang gadis kampung sederhana sebelum menikah dengan suamiku, Pak Ardi. Setelah beliau pergi, aku mewarisi harta dan usaha yang cukup besar, termasuk beberapa kontrakan dan toko bahan bangunan. Meski hidupku berkecukupan, aku tidak punya anak. Itu menjadi satu-satunya penyesalan terbesar dalam hidupku. Kami menikah selama hampir 10 tahun, tanpa dikaruniai momongan. Mungkin inilah yang membuat rasa sepi semakin berat kurasakan. Aku sering melihat anak-anak tetangga berlarian di jalan depan rumah, tertawa bahagia. Dalam hati, aku membayangkan seandainya aku punya anak. Mungkin rumah ini akan terasa lebih hidup. Kehidupan sosial dan pandangan warga sejak Pak Ardi meninggal. Aku jarang keluar rumah kecuali untuk acara desa atau arisan ibu-ibu. Kalau ada hajatan, biasanya aku ikut membantu biaya. Karena itu, warga menilai aku sebagai sosok wanita yang dermawan. Bahkan, Pak RT sering bilang di rapat desa, kalau tidak ada Bu Laras, entah bagaimana keadaan beberapa keluarga di sini. Tapi, aku juga tahu, ada sebagian orang yang mungkin iri. Ada saja bisikan-bisikan kecil yang sampai ke telingaku. Bu Laras itu pasti punya simpanan pria kota. Atau dia hidup enak karena warisan, bukan karena kerja kerasnya. Aku hanya tersenyum mendengar kabar itu. Untuk apa marah? Mereka tidak tahu betapa aku menahan sepi. Betapa hampa rasanya hidup tanpa kehadiran orang tercinta. Pertemuan pertama dengan Rangga salah satu hal yang membuat hari-hariku agak berbeda. Beberapa bulan terakhir adalah kehadiran Rangga, seorang satpam di kompleks perumahan mewah yang baru dibangun di dekat rumahku. Dia masih muda, mungkin sekitar 28 tahun, berwajah tampan dengan kulit sawo matang. Tubuhnya tegap karena pekerjaan yang mengharuskan dia selalu sigap. Pertama kali aku bertemu dengannya ketika dia mengantarkan paket kiriman untukku. "Shang Bu, ini ada paket untuk Bu Laras Ayuningrum," katanya sambil tersenyum ramah. Aku hanya mengenakan daster putih sederhana saat itu. Tapi entah mengapa aku merasa wajahku memerah. Sudah lama aku tidak berbicara dengan pria seusia itu. "Oh, terima kasih. Kamu satpam di kompleks itu ya?" "Iya Bu, saya Rangga," jawabnya singkat. Sejak saat itu, aku mulai sering melihatnya. Entah saat dia patroli, atau sekadar menyapa saat melewati rumahku. Sikapnya sopan dan hangat. Berbeda dengan pria kota yang pernah mencoba mendekatiku, hanya karena hartaku. Awalnya, aku tak terlalu memikirkan interaksi kami. Tapi seiring waktu, entah mengapa, tatapannya yang tulus itu membuatku merasa dilihat sebagai seorang wanita. Bukan sekadar janda kaya. Malam-malam sepi setiap malam, aku duduk di balkon rumah sambil menatap langit berbintang. Angin malam yang sejuk sering membuat pikiranku melayang kemana-mana. Apa hidupku akan selalu seperti ini? Gumamku pelan. Di saat-saat seperti itu, aku kadang melihat Rangga di pos satpam. Posnya terlihat dari kejauhan. Hanya dipisahkan oleh jalan besar suatu malam. Aku iseng mengirim teh hangat ke pos satpam lewat Sumi. "Kasih saja ke Rangga. Bilang terima kasih karena sudah menjaga lingkungan," kataku. Tak kusangka,
Malam itu Rangga datang langsung ke rumahku untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Jarang ada orang yang memperhatikan saya begini, katanya dengan senyum tulus. Ada kehangatan di matanya, dan entah kenapa, hatiku ikut hangat. Aku di mata mereka meski warga desa melihatku sebagai wanita terhormat. Aku merasa mereka tidak benar-benar tahu siapa aku. Mereka hanya melihat harta dan senyumku. Padahal, di balik pintu rumahku, aku hanyalah seorang perempuan yang merindukan kasih sayang. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku akan selalu sendiri sampai tua nanti? Aku pernah menolak beberapa lamaran dari pria kaya yang mencoba mendekat setelah suamiku meninggal. Aku tahu mereka hanya tertarik pada hartaku, bukan padaku. Tapi Rangga berbeda. Meski dia hanya seorang satpam dengan gaji popasen, caranya memandangku tidak pernah membuatku merasa sebagai janda kaya. Dia melihatku sebagai Laras, seorang wanita. Bayangan masa depan aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Hubungan kami saat ini hanya sebatas sapaan ringan dan obrolan singkat. Namun, ada rasa aneh yang mulai tumbuh di hatiku. Setiap kali Rangga menyapa, jantungku berdetak lebih cepat. Ini pertama kalinya sejak Pak Ardi meninggal. Aku merasa hidup kembali. Aku berdiri di depan cermin malam itu, memandang wajahku sendiri. Kau masih cantik, Laras, kataku pada bayangan di cermin. Usia 34 tahun belum membuat wajahku memudar. Kulitku masih terawat, dan tubuhku tetap ramping. Tetapi, apa artinya semua itu jika aku hanya hidup dalam kesepian? Aku menghela napas panjang. Entah mengapa, bayangan Rangga selalu muncul di benakku. Mungkin inilah awal dari cerita yang tak pernah kubayangkan. Sejak malam ketika Rangga datang mengucapkan terima kasih karena ku beri teh hangat, ada sesuatu yang berubah di hatiku. Aku tidak bisa memungkiri bahwa aku menantikan sapaan atau sekadar melihatnya di pos satpam. Bukan karena aku kekurangan perhatian, tetapi karena ada ketulusan yang kurasakan setiap kali ia tersenyum. Itu membuatku merasa hidup. Malam-malamku semakin terasa sepi. Rumah besar ini, yang dulu penuh canda tawa saat suamiku masih hidup, kini hanya dipenuhi keheningan. Setiap kali duduk di ruang keluarga, aku merasakan kekosongan yang dalam. Televisi menyala tapi aku tak benar-benar menonton. Kadang aku hanya memandang jendela, menatap cahaya pos satpam dari kejauhan. Bu, kok melamun terus akhir-akhir ini? Tanya Sumi suatu malam. Ketika ia melihatku duduk termenung di beranda, aku tersenyum tipis. Tidak, Sum. Aku hanya merasa rumah ini semakin sepi, jawabku pelan. Sumi menatapku dengan mata iba. Dia sudah tahu betapa kesepianku semakin menjadi. Setelah tahan-tahan berlalu tanpa pendamping, dia tidak pernah mengomentari Rangga secara langsung. Tapi aku yakin dia tahu kalau aku sering melihat ke arah pos satpam itu. Percakapan yang tak terduga malam itu. Sekitar pukul 9, aku melihat bayangan seseorang di depan pagar rumah. Ternyata Rangga, dengan seragam satpamnya. Ia mengetuk pelan pagar rumah. Selamat malam, Bu. Maaf mengganggu. Saya tadi patroli keliling, sekalian mau memastikan pagar rumah Bu Lara sudah terkunci, ucapnya dengan sopan. Aku tersenyum dari teras. Terima kasih Rangga, kamu rajin sekali. Dia mengangguk kecil, lalu entah mengapa masih berdiri di sana. Rumah Bu Laras besar sekali. Ya, kalau saya lihat dari luar, rasanya kok sunyi, nggak capek sendirian di rumah sebesar ini, Bu? Pertanyaan itu menusuk hatiku. Aku menarik napas dalam-dalam. Kadang malah terasa hampa, jawabku jujur. Rangga diam sejenak, lalu tersenyum simpul. Kalau capek, jangan dipendam sendiri, Bu. Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang saja. Meski cuma satpam, saya senang kalau bisa bantu. Ucapan itu sederhana, tapi entah mengapa, membuat dadaku terasa hangat. Terima kasih Rangga, kamu baik sekali, jawabku sambil menatap matanya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa dihargai. Hari-hari yang mulai berwarna sejak percakapan itu. Rangga lebih sering mampir. Kadang saat aku sedang menyiram bunga sore-sore, dia menyapa dari seberang jalan. Kadang dia datang hanya untuk mengantar surat atau paket. Meski sebentar, kehadirannya cukup membuat hatiku lebih bersemangat. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras dengan secangkir teh, Rangga datang dengan senyum khasnya. Wah, bunga-bunga Bu Laras, bagus sekali. Saya boleh bantu nyiram nggak? Tanyanya, setengah bercanda. Aku tertawa kecil. Kamu ini satpam atau tukang kebun sih? Satpam? Tapi kalau ada yang cantik minta tolong, saya siap jadi apa saja, jawabnya, sambil tersenyum nakal. Aku tertegun mendengar kata-katanya. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Kesepian yang memanggil malam-malam berikutnya. Aku mulai minum nunenggu,
Suara langkah Rangga di depan pagar. Ada rasa rindu yang tak ku mengerti. Aku tahu ini salah. Atau setidaknya aneh. Karena jarak usia kami sekitar 6 tahun. Dan status kami sangat berbeda. Aku seorang janda kaya. Sementara dia hanya seorang satpam. Tapi entah mengapa, aku merasa nyaman saat bersama dia. Aku mulai sering memikirkan dia sebelum tidur. Suaranya, tatapannya, senyumnya, bahkan ketika aku bercermin, aku mulai memperhatikan penampilanku lebih dari biasanya. Aku mengenakan kebaya atau gaun sederhana saat sore, hanya agar terlihat pantas saat Rangga lewat. Rahasia hati suatu malam, aku duduk di beranda lebih lama dari biasanya. Angin malam berhembus pelan, dan bulan bersinar terang di langit. Rangga lewat di depan rumahku, lalu berhenti. Bularas belum tidur, tanyanya. Belum, aku. Ya, sedang menikmati malam, jawabku. Suaraku terdengar lembut. Rangga menatapku lama, lalu mendekat ke pagar. Kalau saya jujur, Bu, saya sering merasa kasihan melihat Bularas sendirian di rumah sebesar ini. Rasanya ingin sekali menemani. Hatiku bergetar mendengar itu. Aku tidak langsung menjawab. Hanya tatapan mata kami yang bertemu dalam diam. Sejenak, dunia seolah berhenti berputar. Kegelisahan malam itu aku sulit tidur. Kata-kata Rangga terus terngiang di kepalaku. Ada rasa hangat sekaligus takut. Bagaimana jika orang-orang tahu aku punya perasaan pada seorang satpam? Apa kata warga desa? Apa kata keluarga mendiang suamiku? Namun di satu sisi, hatiku berbisik bahwa aku hanya seorang wanita yang merindukan cinta. Dan Rangga, dengan semua kesederhanaannya, mampu memberiku rasa yang sudah lama hilang. Rasa diperhatikan. Sejak malam ketika Rangga mengatakan bahwa ia ingin menemaniku. Ada sesuatu yang berubah dalam keseharian kami. Aku semakin sering melihatnya di depan rumah. Awalnya hanya sekadar menyapa dari pagar. Tapi lama-lama, ia mulai berani mengetuk pintu pagar untuk berbicara. Aku tahu semua ini berbahaya. Apalagi jika warga desa mulai memperhatikan. Namun, ada sesuatu di dalam diriku yang tak bisa lagi kubendung rasa ingin ditemani. Rasa ingin merasakan kembali kehangatan yang sudah lama hilang. Suatu malam, aku berdiri di balkon sambil memandangi pos satpam. Lampu di sana redup, dan aku bisa melihat Rangga duduk sendiri, menatap ponselnya. Aku menimbang-nimbang dalam hati, lalu memberanikan diri untuk mengirim pesan lewat Sumi. Sum, coba kamu bawa ini ke pos Rangga, kataku sambil menyodorkan termos berisi kopi panas. Sumi menatapku dengan ekspresi aneh, tapi dia tidak banyak bicara. Sekitar 10 menit kemudian, aku mendengar ketukan pelan di pintu pagar. Ketika ku buka, Rangga berdiri di sana dengan senyum yang sulit kulupakan. Terima kasih, Bu. Kopinya enak tapi lain kali nggak usah repot-repot ya, katanya. Aku mengangguk, tapi entah mengapa, aku tidak ingin pembicaraan berakhir begitu saja. Rangga, kalau tidak keberatan, mau mampir sebentar? Rumah ini terlalu sepi kalau malam. Hanya sebentar saja, tidak ada orang lain, kataku. Suaraku pelan namun jelas. Rangga terlihat ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Ia masuk ke halaman rumah. Berjalan dengan langkah hati-hati, seolah takut membuat kesalahan. Aku mempersilakannya. Duduk di teras. Kami hanya duduk berdua, ditemani cahaya bulan. Awalnya obrolan terasa kaku, tapi lama-kelamaan menjadi lebih cair. Dia menceritakan keluarganya di kampung, tentang ibunya yang sakit, dan betapa sulitnya hidup dengan gaji satpam. Aku mendengarkan dengan penuh empati. Bularas, saya ini hanya orang biasa, tapi entah kenapa, kalau ngobrol sama Bularas, rasanya semua beban jadi ringan, ucapnya dengan suara serak. Kata-katanya membuat dadaku berdebar. Sejak malam itu, kebiasaan kecil itu terus berlanjut. Rangga kadang mampir ke teras untuk sekadar minum teh atau ngobrol. Kami berhati-hati agar tidak terlihat tetangga, tapi perasaan di antara kami semakin sulit disembunyikan. Setiap tatapan matanya terasa seperti mengiris ke dalam hati, membuatku lupa bahwa aku adalah janda kaya yang selalu menjaga citra di depan orang-orang. Pernah, suatu malam, hujan turun deras, dan Rangga basah kuyup di pos satpamnya. Aku kasihan, lalu memanggilnya masuk ke ruang depan. Kamu bisa duduk di sini dulu, Rangga. Tunggu hujannya reda, kataku sambil memberikan handuk. Dia tersenyum malu, namun menerima. Kami duduk di ruang tamu, hanya mendengar suara hujan yang cetudiat. Tanpa sadar, obrolan kami semakin dalam tentang mimpi, rasa sepi, dan ketakutan kami masing-masing. Di tengah-tengah percakapan, ada jeda sunyi ketika mata kami saling bertemu. Tatapan itu begitu lama dan intens, hingga aku merasa jantungku berdetak kencang. Bularas, saya tahu ini mungkin salah, tapi saya ingin selalu ada di samping Bularas, ucapnya lirih. Aku terdiam,
merasakan hangat sekaligus rasa bersalah. Namun, saat itu aku hanya bisa menjawab dengan senyuman yang penuh makna. Sejak malam itu, hubungan kami semakin dekat. Rangga kadang datang larut malam ketika semua warga sudah tidur. Kami duduk berdua di teras, minum teh, bercerita, bahkan kadang tertawa seperti dua orang lama saling mengenal. Aku tahu, jika ini ketahuan orang, gosip pasti akan meledak. Namun, rasa kesepian yang telah lama menjeratku perlahan tergantikan oleh kehadirannya. Aku mulai merasa menunggu-nunggu malam tiba. Karena hanya di saat itu aku bisa melihatnya, mendengar suaranya, dan merasakan bahwa aku bukan sekadar janda kaya yang hidup dalam kesunyian. Ada kalanya aku bertanya-tanya, apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Tapi malam-malam itu terlalu indah untuk kuganggu dengan rasa takut. Sampai suatu malam, ketika ia akan pulang, Rangga menatapku lama di depan pintu. Bu, kalau besok saya mampir lagi, Bu Laras mau? Tanyanya dengan nada penuh harap. Aku menunduk sejenak, lalu mengangguk. Aku menunggu, jawabku lirih. Sejak saat itu, pertemuan diam-diam kami menjadi sebuah kebiasaan yang sulit dihentikan. Sejak aku mengucapkan kata aku menunggu, malam-malamku tak lagi sama. Ada rasa berdebar yang selalu muncul setiap kali matahari terbenam. Biasanya, malam hanya diisi oleh suara jangkrik dan gemerisik daun, tapi sekarang, malam telah menjadi momen yang kutanggu-tanggu karena kehadiran Rangga. Aku tahu semua ini berbahaya, tapi entah mengapa aku tak mampu menghentikannya. Malam itu, sekitar pukul 10, aku duduk di teras sambil menunggu. Lampu taman yang temaram membuat suasana rumah terasa hangat. Tidak lama kemudian, aku melihat sosok Rangga mendekat. Dia memakai seragam satpamnya seperti biasa, tapi aku bisa melihat senyum hangat di wajahnya yang membuat jantungku berdebar. Maaf, kalau saya datang larut. Bu, katanya sambil menunduk sedikit. Tidak apa-apa Rangga, aku memang menunggu, jawabku dengan suara pelan. Hampir seperti bisikan. Kami duduk berdua di teras, menikmati udara malam yang lembut. Aku membuatkan teh hangat, dan kami bercakap-cakap tentang banyak hal, mulai dari cerita masa kecilnya di kampung sampai impiannya memiliki rumah sendiri. Semakin lama, obrolan kami tidak hanya tentang hal-hal ringan, tapi juga tentang hati. Bu, kadang saya bertanya-tanya, kalau saya bukan siapa-siapa, apa saya pantas berada di sini, duduk di samping Bu Laras seperti ini? Tanyanya. Suaranya lirih namun dalam. Aku terdiam, menatap matanya. Rangga, aku tidak pernah peduli soal status atau pekerjaanmu. Kamu tahu, di balik semua ini, aku hanya seorang wanita biasa yang kesepian. Jawabku. Suaraku bergetar saat mengucapkannya. Aku bisa melihat bagaimana matanya melembut. Dan saat itu, ada jeda sunyi yang membuat kami saling menatap lebih lama. Rasanya dunia berhenti. Ketika jemarinya perlahan menyentuh tanganku, ada aliran hangat yang menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tak menarik tangan itu. Sebaliknya, aku membiarkannya. Mungkin inilah titik di mana semuanya berubah. Sejak malam itu, kami tidak lagi sekadar duduk di teras. Rangga mulai berani masuk ke ruang tamu, dan kami menghabiskan waktu lebih lama berbicara. Terkadang, ketika aku merasa begitu lelah menahan perasaan, aku hanya memandanginya lama, seolah ingin berkata bahwa aku butuh dia lebih dari sekadar teman. Malam-malam berikutnya menjadi lebih intens. Setiap kali dia datang, ada rasa rindu yang langsung terobati. Kami duduk berdekatan, kadang berbagi cerita sambil saling menatap, hingga obrolan itu berhenti dan digantikan oleh keheningan yang penuh makna. Rangga kadang menggenggam tanganku dengan lembut, membuatku merasa hidup kembali. Bu Laras, katanya, suatu malam, suaranya dalam. Saya tahu ini salah di mata orang, tapi saya tidak bisa bohong pada perasaan saya. Saya suka Bu Laras. Aku terdiam. Kata-kata itu, yang seharusnya membuatku takut, justru membuat hatiku bergetar hebat. Rangga, jangan bilang begitu. Nanti aku tak sanggup lagi menahan perasaanku sendiri. Jawabku dengan senyum samar. Namun aku tahu dari tatapanku bahwa aku pun merasakan hal yang sama. Semakin lama, batas antara kami semakin tipis. Ada malam ketika hujan turun deras, dan Rangga datang ke rumah dengan pakaian basah. Aku memintanya untuk masuk dan menghangatkan diri. Dia duduk di sofa, aku membawakan handuk, dan saat itu, suasana menjadi sangat berbeda. Aku melihatnya dengan cara yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Pria sederhana, dengan tatapan jujur itu mampu membuatku merasa dihargai lebih dari siapapun. Bu, kalau orang-orang tahu saya sering kesini malam-malam, pasti mereka akan salah paham, katanya, sambil menatapku. Biar saja, aku sudah lelah memikirkan omongan orang, jawabku tegas.
Dan untuk pertama kalinya, aku merasa berani mengambil risiko demi perasaanku sendiri. Waktu berlalu, dan malam-malam kami semakin sering diisi oleh pertemuan rahasia. Kadang kami duduk di ruang tamu hingga larut, membicarakan masa depan, kadang hanya menikmati keheningan bersama. Rangga selalu membuatku merasa istimewa, bukan sebagai janda kaya, tapi sebagai seorang wanita yang pantas dicintai. Namun, aku mulai sadar bahwa semua ini tak bisa selamanya tersembunyi. Aku bisa melihat beberapa warga mulai melirik aneh ketika Rangga keluar dari rumahku saat subuh. Gosip mulai berhembus pelan, tapi setiap kali aku memikirkannya, aku kembali bertanya pada diri sendiri, apakah aku harus melepaskan kebahagiaan kecil ini hanya karena takut pada kata orang? Suatu malam, ketika dia hendak pulang, Rangga menatapku lama. Bu, saya ingin tanya, kalau saya serius, maukah Bu Laras menerima saya? Aku terdiam, lalu tersenyum kecil. Rangga, kau tidak perlu jadi orang kaya atau apapun untuk bisa membuatku bahagia. Kau sudah melakukan itu sejak kau hadir di hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal. Malam-malam ini telah membuka pintu hatiku yang sudah lama terkunci. Aku selalu percaya bahwa di desa sekecil ini, tak ada satupun rahasia yang bisa benar-benar disembunyikan. Apalagi soal seorang janda kaya seperti aku. Sejak Rangga mulai sering datang ke rumahku malam-malam, aku bisa merasakan ada tatapan berbeda dari beberapa tetangga. Tatapan yang membuatku tidak nyaman. Mereka seperti ingin mencari celah, ingin membuktikan bahwa sosok Bu Laras yang terhormat tidaklah sesempurna yang mereka kira. Suatu pagi, Sumi datang padaku dengan wajah cemas. Bu, saya dengar dari warung sebelah, orang-orang sudah mulai ngomongin kita. Katanya ada yang sering lihat Pak Rangga keluar dari rumah Bu Laras pas subuh. Ucapnya hati-hati. Aku menghela napas. Aku sudah menduganya, Sum. Memang cepat sekali gosip di desa ini beredar. Bu, kalau boleh saya bilang, mungkin sebaiknya jangan terlalu sering. Ya, maksud saya, jangan terlalu sering ketemu malam-malam. Saya takut mereka salah paham. Lanjut Sumi dengan suara pelan. Aku tersenyum pahit. Sam, aku ini bukan remaja lagi. Aku hanya ingin ada teman bicara. Apa itu salah? Sumi menatapku iba. Tidak salah, Bu. Tapi orang-orang di luar sana, mereka tidak tahu hati Bu Laras. Bisikan yang menyebar gosip semakin menjadi-jadi. Setiap kali aku pergi ke pasar, aku bisa merasakan bisikan-bisikan itu. Itu Bu Laras. Katanya malam-malam satpam kompleks sering ke rumahnya. Jangan-jangan ada apa-apa tuh. Aku mendengar semua itu meskipun mereka berusaha berbisik pelan, di dalam hatiku, aku marah. Tapi juga lelah. Kenapa orang-orang begitu mudah menilai? Padahal mereka tidak tahu bagaimana rasanya hidup sendirian di rumah besar ini. Ditemani Hania. Rasa sepi ketika aku menceritakan ini kepada Rangga, dia hanya diam. Malam itu, di teras rumahku, dia menatapku dengan wajah penuh rasa bersalah. Bu Laras, maafkan saya. Karena saya, Bu Laras jadi digosipkan warga. Katanya lirih. Aku menggeleng. Ini bukan salahmu, Rangga. Ini salah mulut orang-orang yang tak tahu apa-apa. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Yang kupedulikan hanyalah kita. Dia memandangku lama, seolah mencari kepastian dari mataku. Dan aku membalas tatapannya tanpa rasa ragu. Aku sudah terlalu lama hidup untuk memikirkan. Kalau jika mereka ingin berbicara, biarlah. Cobaan dari keluarga mendiang suamiku masalah, tidak berhenti di gosip warga. Suatu sore, kakak iparku, Bu Ratmi, datang tanpa pemberitahuan. Dia melihat rumahku dengan tatapan menilai, lalu duduk di ruang tamu. Dengan ekspresi sinis, Laras, aku dengar kabar yang tidak enak. Katanya kamu sering kedatangan seorang satpam. Apa benar? Tanyanya dengan nada menyelidik. Aku tersenyum tipis, mencoba tenang. Iya, Ratmi, dia sering mampir karena kami berteman. Apa itu masalah? Masalah, tentu saja. Kamu, Ardi, apa kata orang kalau janda terhormat seperti kamu main dengan orang seperti itu? Satpam. Kamu mau merusak nama baik keluarga ini, katanya dengan nada tinggi. Aku menatapnya tajam. Ratmi, aku tidak butuh persetujuan siapapun untuk memilih teman. Kalau mereka mau bicara, biarlah. Aku sudah lelah hidup hanya untuk penilaian orang lain. Bu Ratmi terdiam. Jelas tidak menyangka, aku berani bicara seperti itu. Dia pergi, dengan wajah masam, dan aku tahu cerita ini akan semakin menyebar. Rangga mulai menjauh, karena gosip yang semakin liar, aku mulai merasa Rangga sedikit menjauh. Dia tetap datang, tapi tidak sesering dulu. Aku bisa melihat kecemasan di wajahnya. Bu, saya takut orang salah paham. Kalau gosip ini semakin besar, saya yang akan jadi bahan omongan. Saya takut orang-orang akan mempermalukan Bu Laras, ucapnya suatu malam. Aku menatapnya.
Perasaanku campur aduk antara marah dan sedih. Rangga, jangan peduli dengan mereka. Yang penting, kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau pikir aku peduli dengan gosip? Tidak, Rangga. Aku hanya peduli padamu. Mendengar itu, dia terdiam, lalu menggenggam tanganku erat. Kalau begitu, saya akan tetap ada di samping Bularas. Gosip yang semakin membesar beberapa minggu kemudian, gosip berubah semakin kejam. Ada yang bilang aku memberikan uang banyak pada Rangga, ada yang bilang aku sengaja memanggilnya malam-malam, bahkan ada yang berani bilang, aku tidak tahu malu. Aku merasa campuran antara sakit hati dan muak. Suatu kali, aku mendengar dua ibu-ibu bergosip di depan pagar rumah. Aku tidak tahan lagi. Aku keluar dan menatap mereka dengan tegas. Kalau kalian mau bicara tentang aku, bicara saja di depan. Muka, jangan di belakang. Aku ini manusia, bukan bahan tertawaan, kataku keras. Mereka langsung terdiam. Wajahnya pucat. Keteguhan hati semakin besar gosip. Semakin aku sadar bahwa kebahagiaanku tidak bisa diatur oleh orang lain. Aku bukan remaja yang harus hidup dengan takut pada omongan tetangga. Aku seorang wanita yang sudah kehilangan banyak hal. Dan jika sekarang ada seseorang yang membuatku merasa hidup, aku tidak akan membiarkannya pergi hanya karena mulut orang. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Jika mencintai Rangga adalah kesalahan, maka biarlah. Aku salah. Aku sudah terlalu lama hidup untuk orang lain. Kini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku menutup buku itu, menatap langit malam, dan dalam hati berjanji bahwa apapun yang terjadi, aku akan tetap memegang teguh perasaan ini. Sudah beberapa minggu terakhir aku merasa tubuhku berbeda. Ada rasa mual di pagi hari, tubuh cepat lelah, dan siklus bulanan yang biasanya datang tepat waktu, kini tak lagi muncul. Awalnya aku mengira ini hanya karena stres, akibat gosip warga desa, tapi lama-kelamaan rasa curiga mulai menyelinap. Dalam hati, aku mencoba menepis pikiran itu rasanya. Mustahil, aku sudah lama hidup sendiri. Dan baru akhir-akhir ini saja, aku dekat dengan Rangga. Namun, semakin aku mencoba menyangkal, semakin kuat firasat itu. Suatu pagi, aku memberanikan diri pergi ke kota dengan alasan belanja. Aku membeli test pack di apotek. Di rumah, aku menggenggam benda kecil itu dengan tangan gemetar. Berdetak kencang saat melihat dua garis merah yang jelas muncul di sana. Mataku terbelalak, napasku tercekat. Aku terduduk di lantai kamar mandi. Tubuhku lemas. Ya Tuhan, aku hamil, bisikku dengan suara hampir tak terdengar. Air mata mengalir di pipiku, bukan hanya karena kaget, tapi juga campuran rasa takut dan bingung. Sepanjang hari aku tak bisa tenang. Rasanya seluruh dunia berubah dalam sekejap. Aku duduk di kamar, memandang foto suamiku yang masih terpajang. Maafkan aku, Mas Ardi, ucapku lirih. Aku tahu, jika orang-orang tahu aku hamil, mereka akan langsung menuduh Rangga, dan itu akan jadi bahan gosip yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Aku sendiri pun tak tahu harus berbuat apa. Malamnya, Rangga datang seperti biasa. Aku memandanginya, lama, mencoba mencari keberanian untuk bicara. Rangga, aku harus bicara serius denganmu, kataku lirih. Dia menatapku penuh rasa ingin tahu. Ada apa, Bu? Tanyanya. Aku menelan ludah, lalu berkata pelan, aku hamil. Kata itu keluar begitu saja, membuat dadaku terasa sesak. Rangga terdiam, matanya melebar tak percaya. Bu, hamil? Maksudnya? Suaranya bergetar. Aku sudah periksa sendiri. Ini anakmu, Rangga, jawabku dengan suara gemetar. Aku tidak bisa menatap matanya terlalu lama. Rangga tampak syok. Dia berdiri dan berjalan mondar-mondir di teras. Ya Allah, saya nggak tahu harus bicara apa, katanya. Dia tampak bingung, tapi kemudian menghampiriku, meraih tanganku. Bu, saya tanggung jawab, jangan takut. Saya akan lakukan apapun untuk Bularas dan anak ini, ucapnya dengan nada tegas. Air mataku jatuh lagi, kali ini karena lega. Aku memeluknya. Terima kasih Rangga, aku juga tidak tahu harus bagaimana, tapi aku percaya sama kamu, jawabku dengan suara parau. Hari-hari berikutnya terasa penuh ketegangan. Aku mencoba menutupi kehamilan ini, tapi tubuhku tak bisa bohong, mual, dan pusing datang silih berganti. Sumi, yang selama ini setia menemani, akhirnya tahu setelah melihatku muntah di dapur. Bularas, ini apa Bularas hamil? Tanyanya dengan suara pelan. Aku tak bisa berbohong. Aku hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Sumi terdiam, lalu memelukku. Ya Allah, Bu, ini pasti berat buat Bularas, tapi saya akan bantu apa pun yang Bu butuh, katanya tulus. Namun, gosip di luar sana mulai semakin kencang. Warga desa mulai berbisik-bisik lebih berani. Lihat tuh,
Bularas makin berisih. Jangan-jangan benar gosip soal satpam itu. Begitu kata mereka di warung. Aku pura-pura tak mendengar, tapi hatiku sakit. Suatu sore, kakak iparku, Bu Ratmi, datang lagi. Kali ini, wajahnya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Jadi benar, kamu hamil. Dari mana anak itu, Laras? Katanya dengan suara tinggi. Aku menarik napas panjang, menatapnya dengan tenang. Anak ini hasil dari pilihan hidupku, Ratmi. Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Jawabku tegas. Dia terlihat marah. Lalu berkata, kamu mempermalukan keluarga ini. Apa kata orang nanti? Janda kaya hamil dari satpam? Aku menatapnya lurus. Aku sudah lelah hidup. Hanya untuk kata orang, Ratmi. Aku berhak bahagia. Dan jika Rangga adalah orang yang membuatku merasa hidup, aku tidak akan menyesal. Jawabku. Bu Ratmi pergi dengan wajah masam, dan aku tahu cerita ini akan semakin melebar di telinga warga. Malamnya, Rangga datang dengan wajah cemas. Bu, saya dengar banyak yang sudah tahu. Saya siap bicara di depan semua orang. Saya siap menikahi Bularas. Ucapnya tegas. Aku menatapnya, terharu. Rangga, kau tahu apa yang akan kau hadapi? Mereka semua akan merendahkanmu, kataku. Biarlah, Bu, yang penting saya jujur pada diri saya dan pada anak ini. Jawabnya mantap. Aku menatapnya lama, lalu memeluknya. Aku percaya padamu. Kita akan hadapi ini bersama, bisikku. Sejak saat itu, hatiku perlahan lebih tenang, meski badai gosip semakin menggila. Aku tahu hidupku akan berubah selamanya. Tapi aku juga tahu bahwa di dalam diriku ada kehidupan baru, sebuah berkah yang datang dari rasa cinta, yang tak pernah kuduga akan hadir di usiaku sekarang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi malam itu aku menatap langit dengan hati yang sedikit lebih damai. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri. Ada Rangga, Eda anak ini, dan ada harapan baru yang tak terduga. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang campur aduk. Perutku mulai sedikit menonjol, dan meski aku berusaha menyembunyikannya dengan pakaian longgar, warga desa mulai curiga. Gosip yang tadinya hanya berbisik, kini sudah terang-terangan dibicarakan di warung, di arisan, bahkan di masjid. Aku bisa merasakannya setiap kali berjalan ke pasar. Mata-mata itu menatapku dengan rasa ingin tahu bercampur cibiran. Lihat deh. Bularas sekarang makin berisi. Kayaknya gosip soal satpam itu bukan gosip lagi ya, bisik seorang ibu-ibu saat aku lewat. Kasihan almarhum Pak Ardi, namanya. Jadi tercoreng, jawab yang lain. Aku menggigit bibir menahan sakit hati, tapi aku tak punya tenaga lagi untuk peduli. Satu-satunya yang kupikirkan sekarang adalah anakku. Aku hanya ingin memastikan bayi ini lahir dengan selamat. Namun aku tahu tak bisa selamanya menghindar dari semua pertanyaan yang akan datang. Suatu sore, Pak RT datang bersama beberapa warga. Mereka duduk di ruang tamu, ekspresinya serius. Bularas, maaf, kami tidak bermaksud ikut campur, tapi gosip di luar sana semakin liar. Orang-orang bertanya-tanya, siapa ayah dari anak yang ibu kandung? Kata Pak RT dengan nada hati-hati. Aku menarik napas panjang. Pak RT, aku tidak berkewajiban menjelaskan hidupku pada siapapun. Tapi karena ini sudah mengganggu banyak orang, baiklah, aku akan bicara. Warga yang datang menatapku dengan mata terbelalak, menunggu jawabanku. Ayah dari anak ini adalah Rangga, satpam di kompleks dekat sini. Dia lelaki baik, dan kami saling menyayangi. Apa itu salah? Kataku tegas, tanpa menunduk sedikit pun. Ruangan itu langsung hening. Beberapa ibu-ibu saling berbisik, beberapa terlihat terkejut. Pak RT terbatu kecil, lalu berkata, bukan salah. Tapi ini mengejutkan. Warga hanya kaget. Keesokan harinya, gosip itu meledak seperti api. Seluruh desa tahu bahwa aku mengandung anak Rangga. Ada yang mencibir, ada yang sekadar penasaran, ada pula yang mulai terang-terangan bertanya. Sumi, yang setia padaku, terus menenangkan. Biarkan saja mereka ngomong. Bu, orang kalau iri memang suka mencari bahan. Namun, masalahnya tidak berhenti di situ. Keluarga mendiang suamiku, terutama Bu Ratmi, datang lagi dengan emosi yang meledak-ledak. Laras, kamu benar-benar sudah gila, mengandungkan anak satpam. Kamu mempermalukan nama keluarga ini, katanya di depan banyak orang, yang kebetulan sedang berkumpul di depan rumah. Aku berdiri, menatapnya dengan mata berkaca-kaca tapi tegas. Ratmi, aku lelah hidup untuk nama keluarga. Aku punya hak untuk bahagia, dan aku tidak akan menyesal, karena anak ini adalah anugerah. Jika kau tak bisa menerima, itu urusanmu. Bukan urusanku. Suasana di depan rumah semakin ramai, karena beberapa warga ikut mendengar. Rangga, yang saat itu datang dari posnya, langsung melangkah maju. Wajahnya terlihat tegas. Saya, Rangga,
ayah dari anak yang dikandung Bularas, saya tidak akan lari. Saya akan bertanggung jawab dan menikahi Bularas jika beliau mau, katanya. Lantang. Orang-orang yang mendengar itu langsung heboh. Ada yang terkejut, ada yang melongo, ada pula yang bertepuk tangan kecil. Pak RT mendekat dan menepuk bahu Rangga. Nak Rangga, kalau kamu memang serius, buktikan di depan semua orang. Jangan sampai ini hanya jadi aib. Di malam itu, aku duduk di ruang tamu bersama Rangga. Dia terlihat gelisah. Bu, apa ibu benar-benar mau menikah dengan saya? Saya, satpam, orang biasa. Saya takut ibu akan menyesal. Aku menggenggam tangannya. Rangga, yang kubutuhkan bukan harta. Aku sudah punya segalanya. Tapi aku kesepian. Kamu membuatku merasa hidup lagi. Kita akan hadapi semua ini bersama. Dia menatapku lama, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kalau begitu, saya akan siapkan semuanya. Saya akan bicara ke keluargaku di kampung. Hari berikutnya, berita, rencana pernikahan kami tersebar ke seluruh desa. Ada yang kaget, ada yang sinis, tapi banyak juga yang dayam-dayam mendukung. Pak RT bahkan datang untuk menawarkan bantuan. Bularas, kalau butuh tempat atau bantuan warga, bilang saja. Tidak semua orang memandang rendah kok, katanya. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa lebih ringan. Meski dunia luar memandang dengan tatapan berbeda, aku tidak lagi takut. Semua sudah terlanjur terbuka, dan aku tidak menyesalinya sedikit pun. Beberapa malam kemudian, aku berdiri di halaman rumah, menatap langit malam. Perutku yang mulai membesar terasa hangat saat kuraba. Nak, kau adalah alasan ibu kuat menghadapi semua ini, bisikku. Rangga datang menghampiri, menatapku dengan senyum lembut. Bu, kita akan baik-baik saja, percaya sama saya. Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya aku merasa siap menghadapi apapun, bahkan jika seluruh desa menentangku. Karena di sini, aku tak lagi sendiri. Ada Rangga, ada anak ini, dan ada keberanian yang baru tumbuh di dalam hatiku. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Aku tak pernah menyangka bahwa di usiaku yang sekarang, aku akan kembali mengenakan kebaya pengantin. Berdiri di pelaminan dengan seorang pria yang jauh berbeda dari mendiang suamiku. Pagi itu, suasana rumahku penuh dengan persiapan. Sumi sibuk bolak-balik, membawa kue dan minuman. Sementara beberapa tetangga yang dulunya hanya bisa bergosip, kini tampak ikut membantu. Meski aku tahu, sebagian dari mereka membantu bukan karena tulus, melainkan karena rasa ingin tahu yang besar. Aku duduk di depan cermin, mengenakan kebaya berwarna gading yang dipilih Sumi. Perutku yang mulai membesar sedikit terlihat, tapi aku sudah tidak peduli. Bayangan diriku di cermin terlihat berbeda. Aku bukan lagi Bularas yang dulu dingin dan kesepian. Aku kini seorang wanita yang menemukan cinta dan keberanian untuk melawan stigma. Bu, semua orang sudah datang. Pak RT juga ada di depan, kata Sumi yang masuk ke kamar dengan wajah agak tegang. Bagaimana dengan Rangga? Tanyaku. Dia sudah di rumah Pak RT, siap dijemput untuk akad, jawab Sumi. Ketika aku keluar dari kamar, suasana di halaman rumah sudah ramai. Ada tenda sederhana dengan kursi yang diatur rapi. Beberapa warga berdiri berkelompok, berbisik-bisik sambil memandang ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Sebagian penuh rasa ingin tahu, sebagian lagi jealous meremehkan. Tapi aku tidak peduli. Aku berjalan dengan kepala tegak menuju kursi pelaminan. Tak lama kemudian, Rangga datang dengan setelan jas sederhana. Wajahnya terlihat gugup, tapi tatapan matanya padaku penuh keyakinan. Aku tersenyum kecil, memberinya kekuatan. Pak RT yang bertindak sebagai saksi mulai mengatur jalannya akad. Bismillahirrohmanirrohim, saya nikahkan. Suara penghulu bergema, dan saat Rangga mengucapkan ijab kabul, jantungku berdebar begitu kencang. Suara sah dari para saksi terasa seperti melepaskan beban besar di pundakku. Kami resmi menjadi suami istri. Namun, drama dimulai tak lama setelah akad selesai. Saat acara resepsi kecil sedang berlangsung, Bu Ratmi muncul bersama dua adik iparku. Wajah mereka penuh amarah. Laras, kamu benar-benar sudah gila, menikahi satpam? Kau menodai nama keluarga besar kita! Bentak Bu Ratmi dengan suara yang cukup keras untuk membuat tamu terdiam. Aku berdiri dari pelaminan, menatapnya dengan tatapan yang tak lagi gentar. Ratmi, aku sudah katakan berulang kali. Hidupku bukan untuk memuaskan mulut orang lain. Aku menikahi Rangga karena aku mencintainya. Bukan karena aku peduli dengan gengsi keluarga. Warga yang hadir menjadi saksi dari pertengkaran itu. Beberapa dari mereka mencoba menenangkan, tapi Bu Ratmi terus mengoceh. Kau tega. Memalukan sekali seorang janda kaya jatuh ke pelukan satpam miskin. Rangga maju, menatap Bu Ratmi dengan tegas. Bu, dengan segala hormat, saya tidak pernah memaksa Bularas.
Saya hanya ingin menjaga dan membahagiakan beliau. Jika itu salah di mata Anda, saya mohon maaf, tapi saya akan tetap menjaga istri saya dengan sepenuh hati. Kata-kata Rangga membuat banyak warga terdiam. Ada yang mulai melihat kesungguhan di matanya. Pak RT bahkan mendekat dan berkata, Bu Ratmi, cukup, ini hari bahagia mereka. Tidak pantas kita merusak kebahagiaan ini. Bu Ratmi mendengus kesal dan pergi bersama adik-adik iparku, meninggalkan suasana yang sempat tegang. Aku menghela napas, mencoba mengembalikan senyum di wajahku. Rangga menggenggam tanganku erat. Maafkan saya, Bu, karena ibu jadi seperti ini. Aku menggeleng. Tidak, Rangga, kamu bukan penyebabnya. Kamu justru alasan aku bisa berdiri tegak hari ini. Akra. Berlanjut dengan lebih tenang setelah itu, beberapa tetangga yang awalnya mencibir, kini terlihat mendukung. Mereka mulai memandang Rangga dengan cara berbeda. Mungkin karena keberaniannya membela aku di depan banyak orang. Aku pun merasa lebih ringan di malam hari. Setelah semua tamu pulang, aku duduk di teras rumah bersama Rangga. Kami masih mengenakan pakaian pengantin, tapi suasana hati terasa damai. Aku tidak pernah menyangka bisa menikah lagi, kataku sambil menatap bintang. Rangga tersenyum kecil. Saya pun tidak pernah menyangka bisa menikahi wanita sebaik Bu Laras. Saya janji, saya akan jaga ibu dan anak ini dengan sepenuh hati. Aku menatapnya, dan air mata haru menetes. Terima kasih Rangga, karena kamu, aku merasa hidup lagi. Hari, itu adalah hari penuh drama, tapi juga hari penuh kemenangan. Aku telah melewati rasa malu, omongan orang, bahkan amarah keluarga mendiang suamiku. Aku memilih cintaku sendiri, meski harus melawan stigma. Dan saat malam semakin larut, aku tahu satu hal, aku tidak menyesal sedikit pun dengan keputusan ini. Sejak hari pernikahan itu, hidupku benar-benar berubah. Rumah besar yang dulu terasa dingin dan sunyi, kini penuh dengan kehangatan. Setiap pagi, Rangga sudah ada di dapur, mencoba membuat sarapan sederhana untukku, meskipun kadang rasanya terlalu asin atau terlalu hambar. Aku selalu tersenyum melihat usahanya, karena aku tahu semua itu lahir dari ketulusan. Sumi pun terlihat lebih ceria. Bu, sekarang rumah ini terasa hidup lagi, katanya suatu pagi. Aku hanya tersenyum sambil mengelus perutku yang semakin membesar. Namun, di luar rumah, gosip tidak serta-merta hilang. Ada yang masih mencibir, mengatakan bahwa aku menurunkan derajatku dengan menikahi seorang satpam. Tapi, ada juga yang mulai melihat kenyataan bahwa aku bahagia. Lama-kelamaan, bahkan mereka yang dulu suka berbisik kini mulai terdiam, terutama setelah melihat bagaimana Rangga memperlakukan aku. Dia begitu sabar, bekerja keras, dan tidak pernah menunjukkan rasa rendah diri meskipun kami berasal dari dunia yang berbeda. Bu Laras, saya akan cari kerja sampingan. Saya ingin anak kita nanti tidak kekurangan apapun, ucapnya suatu malam. Aku memegang tangannya erat. Rangga, kita sudah punya lebih dari cukup. Aku hanya ingin kita hidup tenang, tidak perlu memaksakan apa-apa, jawabku. Tapi dia bersikeras untuk menabung demi masa depan keluarga kecil kami. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan. Hari itu menjadi momen paling mendebarkan dalam hidup. Di ruang bersalin, Rangga berada di sampingku, memegang tanganku erat. Bu, kuat ya, saya di sini, katanya berulang kali dengan suara bergetar. Air matanya menetes ketika tangisan. Pertama bayi kami terdengar. Aku pun menangis, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena rasa syukur yang tak terhingga. Ketika kami pulang dari rumah sakit, warga desa ramai menunggu di depan rumah. Mereka semua penasaran, ingin melihat bayi yang lahir dari janda kaya dan satpam komplek. Tapi begitu melihat wajah mungil itu, banyak yang terdiam. Ya Allah, lucunya, mirip sekali Bu Laras, kata seorang ibu dengan nada kagum. Perlahan, tatapan sinis itu berubah menjadi senyum simpati. Mereka melihat aku bukan lagi sebagai bahan gosip, tapi sebagai seorang ibu yang berjuang dengan tulus kehidupan baru ini. Mengajarkanku banyak hal. Aku belajar bahwa cinta tidak mengenal batas status atau harta. Rangga mungkin hanya seorang satpam, tapi dia memberiku rasa aman dan kasih sayang yang tak pernah kutemukan. Bahkan, ketika aku memiliki segalanya. Setiap malam, ketika aku melihatnya menimang bayi kami, hatiku dipenuhi rasa syukur. Suatu malam, kami duduk di teras rumah setelah menidurkan bayi kami. Angin malam berhembus lembut. Bu, ingat nggak waktu kita pertama kali duduk di teras ini? Saya bahkan tidak berani menatap ibu lama-lama, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa pelan. Iya, dan sekarang lihatlah, kita duduk di sini sebagai suami istri, dengan bayi cantik di kamar. Kami saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya aku merasa hidupku benar-benar lengkap. Kabar tentang kebahagiaan kami
akhirnya menyebar ke luar desa. Bahkan keluarga mendiang suamiku yang dulu mencaci, kini mulai luluh. Bu Ratmi datang suatu siang. Wajahnya terlihat lebih lembut. Dia menatap bayi kami lama, lalu berkata, Aku salah menilai Mularas. Maafkan aku. Aku tersenyum hangat. Ratmi, tidak apa-apa. Semua ini sudah berlalu. Yang penting sekarang, kita hidup bahagia. Hari-hari berikutnya terasa jauh lebih Rangga kini diangkat menjadi kepala keamanan kompleks karena kerja keras dan tanggung jawabnya. Banyak orang mulai menghargainya. Bahkan beberapa warga desa sering meminta bantuannya. Mereka yang dulu meremehkannya kini melihat bahwa dia adalah pria dengan integritas. Bularas, siapa sangka ya, dulu semua orang meragukanmu, tapi sekarang lihatlah, kamu bahagia, suamimu baik, anakmu sehat. Kami semua salut, kata seorang tetangga yang dulu sering bergosip. Aku hanya tersenyum sambil mengucap syukur dalam hati. Suatu sore, aku berdiri di halaman rumah dengan bayi kami di gendongan. Sinar matahari senja jatuh di wajah mungil itu. Rangga menghampiri, memeluk kami, berdua, dan berbisik, kita berhasil, Bu. Kita buktikan bahwa cinta dan keberanian bisa mengalahkan segalanya. Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Iya, Rangga, kita sudah melewati semuanya. Kini saatnya kita hidup untuk kebahagiaan kita sendiri. Aku memandang langit, mengingat semua perjalanan yang penuh luka, gosip, dan penilaian. Tapi kini, semua itu hanyalah cerita masa lalu. Hidupku kini penuh warna, penuh cinta, dan penuh keajaiban yang bahkan membuat semua orang terkejut karena mereka tak pernah menduga bahwa seorang janda kaya bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam pelukan seorang satpam sederhana. Dan aku, Bularas yang dulu hanya hidup dalam beang-beang status, kini merasa benar-benar merdeka.